Makan apa? Nah ini, Makan apa, Wim? di kamu. Iki loh. Apakah benar dok, saat makan sebaiknya kita nggak minum? Jadi kalau mau minum 20 menit setelah Ya makan. iku lho jare sapa kon iku. Saiki kon makan mbek minum Seret, lho, apa beda? Ya seret. ya kamu makan sama minum. Lah apa bedanya kamu makan sayur itu loh? Apa bedanya? Makan rawon, makan soto. Lah itu kan ya ada airnya. Lah apa kamu terus makan soto itu segone mbok telan dulu terus dagingnya terus lah apa kuahe. Bayangin aja kamu makan soto, Pak, pesen anu apa daging sama nasinya, kuahnya nanti 20 menit kemudian. Loh mosok ngono. Ayo apa arek iki yo enggak gitu ya enggak apa-apa makan sambil minum itu. Yang enggak boleh itu makan sambil minum bensin lah itu enggak boleh gitu. Ayo makan sambil minum ya enggak apa-apa itu. Bayangin aja soto, Pak. Soto pesennya nasi sama apa? Sama apa dagingnya. Kuahnya 20 menit lagi, Pak. Loh masa ngono lah ya enggak ngono ya. Wah, ini pertanyaannya anti karo iki. Arek endi sih iku? Udik-udik dok, pertanyaan ini dok, ini dok. Nah ini dok, lagi dok, yang sering tadi ini dok. Lah ya iku wis Nah, ono dok, sing takon dagingnya dhewe, bumbune dhewe terus mari mangan daging terus makan keluar, keluar Gede kabeh. apa kan iku? Lho kan iku lapo? Aku mangan rawon. Sik dagingnya dhisik mari nu keluar lho ya apa ya kan gak mungkin. Saya tadi dok, apa nih mau secara medis apa pengaruh makan dan minum sambil berdiri atau duduk? Loh ya gak apa-apa sambil duduk. Yang berbahaya itu kalau kamu sambil jungkir balik, itu susah nanti itu. Ya enggak apa-apa kamu sambil duduk, sambil berdiri, berangkang juga enggak apa-apa gitu. Yang sulit itu kalau kamu minum sambil jungkir balik lah itu ya. Itu bisa tumpah ke muka ini gelasnya ya. Kalau sambil duduk sambil berdiri ya enggak apa-apa gitu. Iki pertanyaan nih, iki kowe iki asli kok gawe judul iki mancing perkara kok gitu. Ini pertanyaannya aneh-aneh ngono. Sing mangan sambil duduk berdiri lah, berangkat lah, kayang lah gitu. Duduk di WC, Emang dok, duduk di WC enggak apa-apa. Kamu ya kalau di Jepang itu, kalau kedinginan cari toilet. Toilet di Jepang itu kalau musim dingin anget, bersih itu. Iya teman, kok yo kelasmu ae kalah bersih ambek toilet nang Jepang tak kandhani ngono. Kelasmu kotor ngono. Nang Jepang itu toilet itu bersih. Sebetulnya ya gini, ngomong-ngomong soal toilet, ini tadi kan apa minum di toilet. Kalau minum air toilet itu yang enggak boleh. Kalau minum di toilet enggak apa-apa gitu. Kalau minum air toilet gila nih, Cuk. Ngono ya. Lo niki lho ngombe banyu toilet iki lho. Ya apa wae banyu WC mbok kokop. Nih, gini. Ngomong-ngomong soal toilet, toilet itu tempat yang paling bersih sebetulnya itu. Tempat paling bersih. Satu, jarang didatangin orang. Jarang didatangin orang gitu. Sekali sehari itu mungkin toilet paling didatangi berapa orang. Terus kemudian dibersihin terus, dibersihkan loh. Toilet itu dibersihkan itu ya. Diciram, dikasih apa namanya? Karbol gitu ya, itu bersih tuh. Jadi toilet itu kalau di rumahmu tempat yang paling bersih itu toilet itu. Tempat yang paling kotor tahu kamu mana? Tahu? Keyboard itu yo tanganmu, mari mangan opo, enggak pernah kamu bersihkan itu. Kalau dulu gagang telepon itu kena ababmu bolak-balik yo, kabeh wong ngomong gitu ya, itu enggak pernah dibersihkan itu. Jadi sebetulnya kalau diteliti itu kuman yang paling jarang itu ya di toilet. Tapi lek kon toiletmu nggak mbok siram ya podo ae ya, itu gak disikat gitu ya. Toilet membersihkan toilet 1 bulan sekali lah, itu males iku ya gitu. Toilet itu dibersihkan itu ya tiap hari gitu ya. Itu jadi kalau misalkan toilet itu kamu minum di toilet, makan di toilet itu sebetulnya tempat yang lebih bersih daripada kamu makan di dekat sama keyboard itu.
Yuk, kau makan, makananmu kamu taruh di atas keyboard itu, keyboard apa, laptop, komputer, ya itu water itu, nggak pernah dibersihkan itu ya, itu tangannya sopo, buah besok lagi itu ya. Jadi toilet itu sebetulnya tempat yang bersih gitu ya. Tapi ya jok diombe ku banyune ya gilani cuk kon. Loh, kalau soal air toilet di Jepang yang siramnya kan ada siraman air Air hangat, hangat. katanya buat nyeduh Indomie katanya itu. Gila nih kok memikirkan bayangin. Ya iya, sajane ya isa sewen iku. Soalnya banyune panas itu. Jadi kan nggawa pop mie ku ya, bukaan sret, nggo nang toilet dekene nang WC ya gila nih kok gaplek ya arek iki. Guyonan itu guyonan Iya, lawas. guyonan lawas. Memang di Jepang itu ya bisa mau disemprot pakai air panas, air dingin gitu bisa. Semburannya kenceng, semburannya biasa itu ada gitu. Loh, iya. Lah perasamu anu tok Asimitsu tok asing sedotannya kuat, semburannya kenceng. Toilet di sini itu juga gitu. Loh, toilet itu ya di Jepang ini ya meskipun warung kecil gitu itu, toiletnya gede gitu. Toiletnya gede, anget, resik gitu ya, resik banget itu. Jadi lek kon nggawa pop mie ya gak apa-apa ngono, gawe bani toilet. Ya gila nih. Oke. Lanjut, Ya, lanjut dok, lanjut. Ini pertanyaan lagi. Soal itu yang punya penyakit lambung, apakah memang ada masalah dengan bau mulut dok? Emang bisa menyebabkan bau mulut. Jadi agak gangguan di lambung itu bisa menyebabkan bau mulut sampai yang namanya asam lambung itu bisa sampai ke mulut gitu ya, bisa, tidak selalu ya, bisa. Benar bahwa yang namanya gangguan di lambung itu bisa menimbulkan apa namanya bau mulut ya, bau yang nggak enak. Kalau baunya enak nggak apa-apa, misalnya kamu ngombe lengo wangi, ngono ya, mambu, tapi ambune enak, ngono ya, ngono. Kumur-kumur, oh, mambu, tapi mambune mit, yo gak apa-apa, iki. Iki wis mambu, gak tau sikatan, gidale nempuk gitu ya, wis mambu gitu. Ya ono ya mambu iku ya. Nah, orang yang sakit lambung, misalnya lambung apa asam itu membuat bau mulut tidak bagus gitu ya. Tidak enak itu. Ya gitu. Ojo kan. Gak enak buwe. oke. Jangan. Nah ini dok lagi dok. Apa nih? Biasa dok. Ical itu loh, jadi poso mambu minyak kasturi, minyakmu ngono. Ya, Yo cari ini. faktanya ora. Mambune iku sampai 2 kilometer kerungu mambune. Cangkeme wong sing gak poso yang poso. Apa organ? Ini dok yang tanya dok. Ada jamnya. Organ tubuh itu. Iya. Itu yang namanya sirkadian organ tubuh. Tapi sirkadian itu tidak persis 24 jam sebetulnya. Ya itu. Organ tubuh itu ya ada, misalnya itu sudah mau dibuktikan oleh Pavlov zaman ya, Pavlov itu. Kalau kemudian kamu itu anjing ya, anjing itu kalau jam 9 pagi dikasih makan gitu, beberapa terus itu ya, kemudian dilihat beberapa saat sebelum jam 9 itu memproduksi cairan lambung gitu ya, itu anjing gitu ya. Ya sama aja manusia juga gitu ya. Jadi ya tubuh kita itu mengikuti ada waktunya. Mengikuti apa? Mengikuti 1 hari. Kenapa? Lah iya, orang evolusi kita itu emang karena hari gitu ya. Karena hari ya gitu, sama gitu ya. Gampangannya gini loh. Apakah tubuh kita tuh bekerja sesuai ada jamnya? Iya gitu. Kamu bangun itu cara kerja tubuh bukan? Nah iya, itu bangun, tidur, itu juga cara kerja tubuh. Kalau misalkan ada orang yang bangunnya itu jam 5, besok jam
5 bangun. Besok ya jam 5 bangun gitu ya. Ya kecuali ada perubahan, biasanya tidur jam 9 malam, mendadak harus tidur jam 2 pagi gitu. Biasanya jam 5 nggak bisa bangun gitu ya. Itu yang namanya sirkadian. Tapi sirkadian itu nggak persis 24 jam, lebih awal, lebih maju sedikit beberapa menit gitu. Tapi ya karena kita itu mencoba teratur terus gitu ya, makanya ya makan kita jadi teratur gitu. Ra iso subuhan yo gak popong, gak iso kok. Kayak sing wingi ku ono wong ini. Ini dok, ini bapak saya pingsan. Oh ini stroke bu, ini tadi habis sembahyang loh yo. Makanya kita lah ojo sembahyang, kok stroke sampean ngono. Guyu wonge ngono. Loh, ini tadi habis sembahyang dok stroke. Oh ya apa sih pak? Ya makanya lain kali nggak usah sembahyang, saya nggak stroke ngono. Gak ada hubungan nih pak sembahyang mbak stroke iku. Lah iya, masa ngomong ini habis sembahyang, lah yang nggak ada hubungan nih. Tapi benar ya dok, kalau malam hari lambung harus kosong katanya. Enggak, harus macam-macam ya sekarang. Ini loh, sing mengharuskan itu loh sopo lah. Kau nek malam-malam harus kosong apa terus mbok kuras kaya kancamu iku mau dikuras lambung jane bengi-bengi kosong ngawur ae enggak. Kalau misalnya sebaiknya malam itu tidak makan, ya iya gitu. Tapi ya bukan harus makan juga nggak apa-apa. Kamu itu ya makan malam habis tidur itu ya nggak apa-apa gitu. Pone Makanan pedas dan kesehatan penyakit lambung. Ya. Ini makanan pedas itu memang makanan pedas terutama cabai ya. Cabai itu ada capsaicin ya, capsaicinnya itu yang membuat rasa pedas dan secara kimiawi dia itu bisa memberikan iritasi baik pada mukosa maupun pada kulit. Makanya ada orang itu pernah dengar kata wedangan kan? Wedangan ini kena ini loh ya, kena cabai itu ya. Kulit itu kena cabai panas itu ya, itu wedangan, itu capsaicinnya memberikan sensasi panas. Tapi sensasi pedas itu hanya di mulut. Tapi kalau di perut itu jadi panas juga, mulut sakit itu kalau memang itu peka rentan atau sensitif terhadap capsaicin itu ya, pedas itu ya. Nah, tapi ada orang yang nggak apa-apa itu ada. Aku itu misalnya nggak apa-apa mem itu. Tuh makan lombok tak petusi gitu. Loh ya pedas tapi aku nggak kepedesan gitu. Ya seneng pedas itu. Tak kletusi lombok gitu itu ya. Bahkan kemarin aku dibeliin jalapeno. Jalapeno itu lo kayak ini loh, kayak warnanya kuning merah kayak apa jenenge? Kayak paprika tapi kecil panjang itu. Wah, itu pedesnya ngalang-ngalai cabai rawit. Enak itu, tak kletusi gitu. Loh, ya mungkin mulut itu kayak mulutnya burung gitu. Jadi ya tahu itu pedes tapi nggak kepedesan gitu ya. Tak telan juga nggak, perutku yang nggak sakit gitu. Memang, nah ini memang beda gitu. Tapi ada orang yang ya ini memang itu cabai terpedas jalapeno itu. Jalapeno itu pedes itu masih ada itu masih ada, masih sisa itu. Kalau malam-malam itu cemilanku ya jalapeno itu. Mulane lambene pedes, arek ndi iku sing ngomong iku mau. Awas yo, mulai anake lek tuku lengo tak uber, ngomong pating pecotot. Lho aku itu ngomongku gak pedes, yo jenenge ngene kan biyen. Ya itu aja kalau pedes itu terus kemudian bisa mengganggu lambung, iya, karena yang namanya pedes itu kan asam itu ya. Pedes itu asam sifatnya, bisa ganggu lambung gitu. Itu ya. Ya tapi tidak semua, tapi pada umumnya emang orang kalau kepedesan atau pedes banget itu sakit perut itu, ya sakit perut. Ada yang dulu dikasih maknil gitu loh.
Wah, itu sakit perutnya sampai beberapa hari. Loh, ya kalau sudah gitu ya jangan dibaleni. Ya, ngono. Mencane wong-wong iku ngono. Kapok-kapok lombok, pedese ilang nyakot maneh. Ngono ya iku. Kapok lombok itu kan gitu ya. Aduh, wis kapok itu pedese ilang ya mangan maneh.